Nah, ini videonya. Buat jadi korbuser, saya sarankan Anda belajar lagi tentang sejarah kedatangan imigran Yaman ke Indonesia. Jadwal roadshow Habib Umar Al-Hafid gitu ya di Indonesia. Dalam suasana seperti itu tuh ngapain gitu loh. Panitianya itu kan cari gara-gara kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, kemarin viralnya video dan foto Deddy Corbuzier bertemu Habib Umar bin Hafiz dan Deddy Corbuzier mencium tangan Habib Umar. Dan ini banyak dipuji oleh netizen dan berharap juga netizen bisa seperti Deddy Corbuzier yang bisa mencium tangan Habib Umar karena dinilai Habib Umar jarang sekali datang ke Indonesia dan ini momen yang sangat langka juga bisa bertemu Habib Umar. Dan ini juga banyak menuai kritikan dari beberapa buzzer yaitu yang benci terhadap habaib yang ada di Indonesia maupun habaib yang keturunan Ba'alawi. Jadi mereka mengatakan bahwa Deddy Corbuzier seharusnya belajar lagi sejarah tentang Yaman. Dan juga kata buzzer-buzzer seperti Gus Umar ini, banyak tokoh-tokoh yang seharusnya dihormati oleh Deddy Corbuzier yaitu ulama-ulama dan tokoh-tokoh Nusantara. Jadi mereka menilai kedatangan Habib Umar ke Indonesia justru bukan Indonesia mendapat berkah karena Indonesia sendiri memang sudah diberkahi, justru negeri Yaman yang harus diberkahi. Jadi buzzer-buzzer ini sangat alergi sekali ya dengan habaib-habaib yang ada di Indonesia maupun yang keturunan dari Ba'alawi yang dari Yaman yaitu yang kita lihat Habib Umar. Baik, langsung saja kita lihat video Deddy Corbuzier bertemu dengan Habib Umar dan mencium tangan Habib Umar. Nah, ini videonya. Nah, video inilah Gusmar mengkritik, menyerang Deddy Corbuzier. Coba kita lihat apa kritikan Gusmar ini terhadap Deddy Corbuzier. Buat jadi korbuser, saya sarankan Anda belajar lagi tentang sejarah kedatangan imigran Yaman ke Indonesia. Lebih baik berbangga-banggalah dengan tokoh-tokoh Nusantara, kan begitu. Mari kita bangga dengan tokoh-tokoh ulama Nusantara, tokoh-tokoh pahlawan kita sendiri. Jangan kemudian diletakkan di bawah tokoh-tokoh bangsa lain, apalagi yang punya sejarah buruk dengan tanah air ini. Kalau kita lihat sebenarnya apa masalahnya seorang Deddy Corbuzier yaitu bertemu dengan Habib Umar dan sampai mencium tangan Habib Umar, itu adalah sebentuk penghormatan ya kepada ulama. Dan memang itu yang harus kita lakukan. Jadi kenapa seperti Gusmar ini alergi sekali terhadap habaib yang datang ke Indonesia yaitu Habib Umar. Dan Habib Umar memang sangat dihormati dan dikagumi oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Kenapa mereka-mereka ini ya selalu menyerang, memberi opini, pendapat mereka yang kurang baik. Justru seharusnya mereka merasa senang dengan kedatangan ulama seperti Habib Umar ke Indonesia. Karena menurut mereka ya, Habib Umar ini, mereka selalu memberi narasi-narasi bahwa mereka ini adalah bukan keturunan Rasulullah. Justru menurut mereka, mereka selalu memberi narasi mengatakan bahwa Habib Umar adalah Habib palsu. Dan juga temannya Gusmar ini yaitu Fuad Botak Pleret juga menyerang Habib Umar, kedatangan Habib Umar ke Indonesia. Jadwal roadshow Habib Umar Al-Hafid gitu ya di Indonesia. Dalam suasana seperti itu tuh ngapain gitu loh. Panitianya itu kan cari gara-gara kayak gitu. Nah, katanya roadshow Habib Umar ke Indonesia menurut Fuad Pleret cari gara-gara. Ngapain? Ini cari gara-gara, justru Fuad Pleret ini yang cari gara-gara, yang selalu membuat narasi-narasi kebencian terhadap habaib. Apalagi sosok Habib Umar yang banyak dikagumi oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Kalau misalnya ya narasi-narasi kebencian bahwa Habib Umar punya nasab yaitu palsu ya, bahwa tidak sampai ke Rasulullah. Kita lihat sendiri semalam umat Islam begitu banyak manusia hadir di acara Takblik Akbar Habib Umar. Jadi itu aja sudah bisa membuktikan sebenarnya narasi-narasi seperti Fuad Pleret ini
tidak berpengaruh. Inilah orang-orang yang selalu benci. Seharusnya mereka bersyukur bahwa ada seorang Habib yang dihormati dan dikagumi oleh umat Islam di Indonesia, bukan malah memberi narasi-narasi kebencian yang tidak jelas. Tadi gara-gara ya Habib Umar Al-Hafid kan ulama besar, banyak orang meyakini sebagai wali. Mbok sudah memberkahi Yaman yang berantakan itu. Kalau Indonesia kan nggak berantakan, baik-baik saja. Mau diberkahi apa lagi? Nah pertanyaannya gini, kayak dulu Gus Yahya sebelum jadi ketum PBNU itu kesini itu mau memberi berkah atau minta berkah, yang jelas dong. Ya sebenarnya itu kan variatif, orang bervariasi. Ada memang itu kan haknya orang, haknya manusia ya, yang ngelap berkah dari ulama yang mereka anggap sebagai wali Allah, itu hak mereka. Ngapain Anda harus ikut campur memberi narasi-narasi kebencian terhadap Habib Umar, gara-gara selama ini Fuad Pleret selalu mengatakan bahwa habaib itu yang jalur Ba'lawi adalah palsu, sehingga timbul rasa benci dengan kehadiran Habib Umar Roadshow di Indonesia. Inilah orang-orang seperti ini yang katanya paling NKRI, selalu memberi narasi-narasi yaitu memecah belah sesama umat Islam. Kalau di sini mau memberi berkah, Indonesia itu sudah penuh berkah. Yang butuh berkah itu Yaman. Betul loh. Ini bukan masalah pribadi, bukan masalah ini loh. Bagi saya itu kan ngaco itu kayak gitu itu. Dalam suasana seperti ini, apa tidak memperuncing persoalan? Apa tidak menaikkan tensi? Yang memperuncing persoalan dan bikin naik tensi justru saya lihat di sini ya Fuad Pleret, karena rasa kebenciannya yang lebih mendalam terhadap habaib. Sedangkan umat-umat Islam lain tidak masalah, malah mereka senang, mereka kagumi, mereka hormati, sampai Deddy Corbuzier mencium tangan Habib Umar, dan ini jarang terjadi seperti ini ya. Ngapain juga mau ke sini gitu. Ini bukan masalah loh, bukan masalah pribadi loh. Ini masalah masuk akal atau tidak masuk akal aja. Ini bukan masalah pribadi, masuk akal atau tidak masuk akal saja. Kita tidak boleh melarang seseorang, itu punya hak ya. Kita tidak boleh melarang siapapun karena ada rasa kebencian tentang narasi-narasi tentang masalah kenasapan, sehingga melarang seseorang, apalagi sekelas habaib, apalagi seorang Habib Umar yang memang dihormati oleh umat Islam yang ada di Indonesia, sehingga melontar kata-kata yang tidak seharusnya dilontarkan seperti Fuad Pleret ini. Dan yang lebih parah lagi, Fuad Pleret ini mengatakan bahwa Habib Umar pernah dites DNA dan hasilnya adalah keturunan darah Yahudi. Itu pengikut Muhib bin Habib Umar justru bikin naik tensi mendengar narasi-narasi Fuad ini. Justru bukan menebar kedamaian, malah menebar kebencian. Umar Al-Hafid itu dulu sama ya Raja Yordan itu ya dites DNA dan tidak lulus dan terbukti memang DNA-nya ya udah dengar juga ya. Jadi menurut Fuad Pleret ini bahwa Habib Umar dulu pernah dites DNA oleh Raja Jordan dan hasilnya darah Yahudi. Dan ini keji sekali ya apa yang dikatakan Fuad Pleret, dan kata Fuad Pleret ini udah dibuktikan, tapi kita tidak boleh juga menghukumi atau memvonis bahwa apakah itu memang sudah benar atau tidak. Artinya Fuad Pleret sendiri sudah melihat hasil tersebut, atau memang sudah sendiri dia yang melakukan tes DNA. Itu sama saja melontarkan kata-kata atau memfitnah, apalagi sekelas habaib yang dianggap oleh umat Islam sebagai waliullah. Baik, langsung aja kita dengar apa kata Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, tentang Habib Umar. Bahwa Syekh Ali Jum'ah sendiri mengaku bahwa Habib Umar, ulama besar dunia, mengakui nasab Ma'lawi itu keturunan Rasulullah. Jadi sebenarnya apa yang harus diributkan masalah tentang kenasaban? وقد حضر المجلس ولي من أولياء الله الصالحين ما شاء الله بعد الصلاة لك كلمة سيدي الحبيب عمر بن حفيظ إن شاء الله ونستمع لكلمة حتى إذا ما انتهيت المادحون يبدأون. Nah, Syekh Ali Jum'ah sendiri ya mengakui bahwa Habib Umar adalah seorang waliullah yang soleh dan memang patut kita hormati. Dan ini terbukti ya, begitu banyak muhibbin, pengikut-pengikut Habib Umar yang mencintai kedatangan Habib Umar di Indonesia, mulai dari artis seperti Deddy Corbuzier, yaitu yang mencium tangan Habib Umar, dan ini jarang kita lihat seperti ini.
Dan Ustadz Abdul Somad juga ikut mencium tangan Habib Umar dan mendatangi Habib Umar. Ini adalah bentuk berkah. Inilah mereka yang katanya paling NKRI selalu menebar rasa kebencian, kecaman, serangan-serangan apalagi kepada habaib yang diyakini oleh umat Islam di Indonesia bahwa beliau adalah seorang waliullah. Janganlah memberi narasi memecah persatuan umat Islam yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Kadang kita heran ya, buzzer-buzzer seperti mereka ini, kenapa hal-hal yang menyimpang seperti akidah, penyimpangan terhadap akidah bukan itu yang dikomentarin. Banyak sekali kafir-kafir sekarang menista agama, yaitu melakukan pelecehan terhadap Rasulullah, menghina Rasulullah. Kenapa itu yang tidak dikomentarin? Kenapa justru memecah belah umat Islam ini? Ini yang jadi pertanyaan. Silakan Anda beri komentar dan pendapat Anda terhadap mereka ya, buzzer-buzzer pembenci, yaitu yang mengecam kedatangan Habib Umar di Indonesia. Baik, sampai ketemu lagi. Jangan lupa klik like and share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.